Sebenarnya analisis data penelitian tugas akhir ini ya, itu ada di bab 4 gitu. Jadi kalau di bab 4 teman-teman senang hasil eh, implementasi dan evaluasi ya. Tapi disesuaikan kalau misalnya jenis penelitian teman-teman itu R&D berarti implementasi dan evaluasi. Kalau misalnya teman-teman penelitiannya tentang evaluasi, kemudian deskriptif gitu ya, atau apa namanya korelasi, itu bisa analisis dan hasil gitu. Jadi penamaan bab 4 ya nanti itu harus disesuaikan dengan jenis penelitiannya dan harus dikomunikasikan juga dengan dosen pembimbing begitu. Karena rata-rata di sini teman-teman di TI ya adalah membuat suatu produk, maka bab 4-nya adalah implementasi dan evaluasi. Sebenarnya untuk bab 4 ini ya secara secara apa namanya kontennya seperti apa, isinya seperti apa itu sudah kita bahas ya dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke diskusi kita ya, mungkin di sini saya harus reminder dulu nih. Jadi sudah berapa? Oh, 50-an ya, sudah hampir setengah mahasiswa yang join ya. Saya harus reminder dulu nih jadwal ujian hasil untuk TA tahun 2024 Gencil gitu ya. Jadi kalau kita lihat tanggal pentingnya ya, yang paling dekat adalah nanti pendaftaran ujian hasil TA gitu ya, di mana pendaftaran ujian hasil TA itu nanti di tanggal 9 sampai 11 Desember gitu. Nah, ini juga akan dibuka apa namanya ujian proposal susulan gitu. Nah, kira-kira di sini teman-teman yang mau ujian hasil TA ada berapa orang? Mungkin bisa Mas, raise hand. maaf Bu sebelumnya. Mm-mm. Suaranya saya Kecil. gede kecil Bu tadi. Oke, ya. Ya, coba sebentar. Oke, sudah stabil belum suaranya? Bisa terdengar teman-teman suaranya? Kecil ya? Dengar Bu, tapi Hmm. kecil. Belum stabil. Gimana? Masih itu Agak jauh Bu suaranya. agak jauh ya? Oke, oke. Wait, wait.
Oke, suara saya gimana? Udah aman belum? Sudah Bu, Udah aman ya? iya Bu aman. Oke. Jadi ini ya, teman-teman, saya reminder lagi untuk tanggal pentingnya gitu. Bahwa yang paling dekat adalah di tanggal 9 sampai 11 Desember nanti itu adalah pendaftaran ujian hasil gitu. Atau teman-teman punya kesempatan untuk melakukan pendaftaran ujian proposal gitu. Kira-kira yang mau daftar ujian hasil, ujian hasil ada berapa? Mungkin bisa raise hand. Yang mau ujian hasil? Satu, dua. Hanifa semester berapa? Semester 7, Bu. Oh, oke. 3,5 ya targetnya? Pengen nyoba aja, Bu, Iya, apply. nggak apa-apa. Oke. Oke, siapa tahu kan rezeki gitu ya. Oke, ada 4. Oke ya, yang ujian hasil ada 4. Untuk yang ujian proposal, susulan, ada berapa? Ada 4. Ada lagi yang mau ujian proposal, ada 5, 6, 7. Nah, oke ya. Jadi teman-teman yang mau ujian proposal ataupun nanti ujian hasil ya, itu pendaftarannya sama, dibuka tanggal 9 sampai 11 Desember 2024 gitu. Ini saya jelaskan untuk yang pendaftaran ujian hasil TA ya. Jadi nanti itu ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan atau disubmit ke Siska. Meskipun teman-teman nanti yang lainnya nih, Bu, saya mau semester 8 aja, tapi untuk daftar ujian hasilnya, gitu ya. Silakan. Dan persyaratannya itu kurang lebih sama, gitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Dan bisa disiapkan mulai dari sekarang, begitu. Nah, oke, tanggal 9 sampai 11 itu nanti pembukaan pendaftaran ya, ujian proposal dan ujian hasil. Kemudian nanti di tanggal 12 sampai 13 itu adalah verifikasi pendaftaran ujian hasil TA. Di mana ini adalah waktunya prodi untuk ngecek kelengkapan dokumennya gitu. Salah satunya adalah tentang plagiarisme ya. Kalau ujian proposal itu minimal plagiarismenya di Desita adalah 35%. Tapi kalau ujian hasil adalah 25%. Ya. Nah, itu tolong disiapkan. Kemudian nanti di tanggal 16 sampai 20 itu proses ujian hasil ya. Biasanya proses review dan penilaian dosen penguji terhadap naskah TA lengkap mahasiswa. Jadi naskah lengkap itu gimana gitu kan? Mulai dari cover sampai lampiran. Jadi cover, surat pernyataan originalitas, abstrak, kemudian daftar isi, daftar tabel kontennya ya, daftar pustaka, lampiran, dan lain-lain, keseluruhannya pokoknya lengkap gitu. Itu nanti akan direview. Nah, Bu, untuk yang ujian proposal gimana? Iya, ujian proposal juga ada penilaiannya di tanggal 16 sampai 20 begitu. Nah, seringnya ya untuk yang ujian hasil nanti itu akan diberikan rubrik ya, tetap ada rubrik penilaiannya bab 1 sampai bab keseluruhan ya, rubrik penilaiannya, tetapi nanti teman-teman itu nggak ada waktu untuk revisi gitu. Revisinya nanti langsung waktu sidang akhir gitu. Untuk yang ujian hasil TA dan mau sidang akhir. Ya, jadi rubrik itu hanya untuk ini loh poin-poin yang perlu direvisi dan kemudian nanti revisiannya ya waktu sidang akhir. Tuh. Oke, sampai sini jelas teman-teman yang ujian hasil? Ibu,
Ada Izin bertanya, Bu. pertanyaan? Silakan. Kalau buat yang kemarin susulan proposal itu dia bisa ambil 2 ujian langsung sekaligus berarti ya, Bu? Ya, heeh. Nah, oke, Bu, kalau yang maunya 3,5 tapi kemarin belum proposal gitu, bisa nggak? Iya bisa, gitu ya, sesuai dengan sosialisasi dari Bu Tiffany, boleh. Jadi nanti eh, dosen penguji akan memberikan nilai secara keseluruhan, ya. Kemudian nanti mungkin oleh prodi akan dilihat porsi nilai proposalnya berapa dan porsi nilai apa namanya naskah lengkapnya berapa gitu. Jadi langsung di apa penilaiannya langsung 2 gitu. Bu, kalau misalnya ada revisi gimana? Ya udah revisinya nanti uh, tetap dituliskan di rubrik, rubriknya diberikan ke mahasiswa, kemudian nanti itu dipertanggungjawabkan waktu sidang akhir gitu. Eh, Bu, kalau misalkan nanti yang proposal itu kan dia minimal buat nilai plagiasi 25% ya, Bu. Ya kan? Kalau misalkan di ujian hasil itu dia nanti kan 20% misalkan. Nah, pada saat proposal itu dia di bawah 20, di antara 20 sampai 25. Nah, itu di ujian hasilnya kan pasti kena revisi. Berarti eh itu nanti gimana tuh, Bu, buat revisi? Nah, untuk wait. Ini untuk yang dua-duanya ya kan, proposal dengan ujian hasil kan. Iya, Bu. Nah, plagiarismenya berapa gitu ya? Iya, apa saya harus revisi lagi mungkin buat sekalian sama ujian hasil nanti. Ya. Jadi Nah, biar poinnya lebih kecil. Jadi memang untuk yang ikut ujian proposal dan ujian hasil gitu ya bareng gitu kan, berarti nanti desitanya langsung di bawah 25% gitu. Asumsinya adalah bahwa itu udah naskah lengkap. Kalau proposal aja kan bab 1 sampai 3 ya, bab 1 sampai 3 itu minimal 35. Jadi lebih baik memang nggak sampai 35. Tapi kalau misalnya Irsal mau langsung gitu kan ujian hasil tapi nilai proposalnya belum masuk berarti nanti kamu pakainya yang di bawah 25% gitu. Berarti eh buat ujian proposal dan ujian hasil nanti tetap dibedain ya, Bu? Kayaknya jadi satu deh. Tapi Oh, yang tetap jadi satu. 25 kan naskahnya satu gitu. Oh, kirain kayak proposal itu kan dihitungnya dari bab 1 sampai bab 3. Kalau ujian hasil tuh dari bab 1 sampai bab 5. Iya, tapi iya hitungnya gitu. Cuma itu adalah penilaian penguji. Tapi kayaknya naskahnya dikumpulkannya cuma satu deh. Oh, oke, Bu. Satu naskah aja di ujian hasil. Jadi memang PA lengkapnya. Gitu. Oke. Ya. Makasih banyak, Bu. Iya. Tapi ini nanti itu menurut saya ya, karena kan teman-teman sudah ikut ujian hasil gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada informasi terbaru dari prodi, mungkin ya di siskanya harus diinputin 2, ya udah 2 itu inputin gitu. Berarti kan ada 2 dokumen ya gitu. Kalau misalnya nanti perlu di apa namanya diuji plagiarisme dua-duanya ya udah ikutin aja. Tapi memang amannya sih menurut saya kalau teman-teman itu bab 1 sampai 5 ya bab 1 sampai 5 itu udah di bawah 25% kayaknya 1 sampai 3 sudah aman deh nggak sampai 35% gitu. Oh, berarti kalau misalkan bab 1 sampai 3 itu dia eh, di bawah 25%, terus nanti kita pengerjaan di sampai bab 5 itu ngerjain lanjut gitu ya, Bu. Itu bisa menurunkan nilai plagiasinya. Iya bisa. Oke. Kalau menurut saya ya karena gini kan kalau bab 1 sampai 5 aja 25%. Apalagi bab paling kecil gitu kan. Bab 1 sampai 3 kayaknya malah nggak sampai 25% gitu. Mungkin hanya berapa persen gitu ya. Karena 1 sampai 5 kan harusnya 25%. Nggak sampai lah 35 gitu. Ya, jadi insya Allah aman. Begitu. Ya. Oke, Bu. Ya. Terima kasih ya. Oke, cukup bisa dipahami ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi untuk yang ujian hasil?
Nggak ada? Nah, gitu ya. Jadi tanggal 16 sampai 20 itu biasanya dosen akan melihat, menilai gitu ya, ujian hasil TA, proses review dan penilaian dosen gitu. Nah, tolong ya teman-teman saat melakukan penilaian ini biasanya kita itu diberikan waktu 1 minggu untuk pengkoreksian gitu ya. Apalagi ini sudah ketambahan ada yang ujian hasil ya. Ujian hasil itu berarti paling enggak semester 9 itu wajib, kalau nggak salah sih sekitar berapa ya, 5 bulan lebih gitu ya. Sama yang ujian susulan mungkin kira-kira lah ya ada 100 mahasiswa dan itu dibagi berapa dosen gitu ya. Jadi tolong teman-teman untuk waktunya di tanggal 16 sampai 20 ya itu jangan ada yang ganggu dosen pengujinya atau jangan ada yang ngechat dosen pembimbingnya hanya karena Bu nilai saya kok belum keluar, yang lain sudah keluar gitu ya. Karena biasanya tanggal 16 sampai 20 kita melakukan preview gitu kan, penilaian, kemudian nanti 1 minggu satu minggu atau beda berapa hari ya, itu kita dikasih waktu untuk pengumpulan nilai. Jadi tolong ditunggu sampai batas akhirnya. Baru kalau misalnya nih ya sampai tanggal 20 kita diberikan deadline sampai tanggal 23 pengumpulan nilai. Teman-teman baru bisa menghubungi dosen pembimbing itu di tanggal 24, 25 gitu ya. Setelah deadline itu selesai ya. Jadi jangan tanggal 22 gitu ya. Kan terakhirnya tanggal 23 nih. Jangan tanggal 22 itu teman-teman sudah bingung gitu. Karena pengalaman kemarin adalah dosen itu kita kan nggak tahu ya kesibukan dosen masing-masing gitu kan. Ada yang memang beliau itu memplot saya setiap harinya koreksi 2 mahasiswa gitu. Nah sampai di akhir dan waktu deadline itu ternyata banyak mahasiswa yang nge-boom gitu loh, ngechat ya, kan nilai saya kenapa belum keluar, kenapa nilai saya belum keluar, dan itu beliau menyatakan di grup, ini deadline-nya kapan ya, kok banyak mahasiswa yang saya, nah seperti itu ya, itu juga jadi pikiran ya, ganggu konsentrasi dosen penguji juga. Tuh, takutnya malah berimbas ke nilai. Jadi kan beliaunya nggak mood untuk menilai, dinilai asal-asalan begitu ya. Jadi tolong teman-teman nanti waktu ujian hasil ataupun ujian proposal, jangan ganggu dosen pembimbing atau dosen penguji. Ya, jadi off dulu. Jadi itu waktunya teman-teman menyiapkan untuk pendaftaran sidang akhir. Pendaftarannya kapan? Tahun baru nih, teman-teman. Jadi pas banget ya tanggal 30 sampai 2 Januari itu pembukaan pendaftaran sidang akhir. Jadi tahun baru teman-teman harus fokus juga. Apakah teman-teman mau daftar sidang akhir atau tidak gitu. Tapi yang untuk semester 9 ya 9 ya, 9 wajib ya hukumnya teman-teman harus daftar sidang gitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, meskipun teman-teman sudah daftar ya tanggal 30 sampai tanggal 2, pelaksanaan sidang akhirnya itu adalah tanggal 13 sampai 25 Januari gitu ya. Pelaksanaan sidang akhir. Kenapa harus 2 minggu? Karena ini pendaftaran sidang akhir ini yang memverifikasi itu langsung BHK gitu. BHK sekarang kalau saya bilang ya BHK itu agak ketat sekali di 2 semester ini, jadi nggak ada toleransi penambahan waktu seperti yang disampaikan oleh Bu Tiffany gitu ya. Kenapa kemarin sampai ada yang telat ya hanya karena belum isi Google Form gitu. Karena nanti di verifikasi pendaftaran sidang akhir itu yang ngecek bagian BHK gitu. Mereka nggak mau kerja 2 kali, pokoknya tanggal 30 sampai 2 ya udah tanggal itu. Kalau misalnya saya nggak nutut ya nggak akan dibukaan lagi sistemnya begitu. Jadi tolong ya, tolong diperhatikan teman-teman, kita hargain ya teman-teman BHK yang juga bertugas, dosen-dosen yang juga bertugas gitu ya. Oke, kemudian sidang akhirnya tanggal tersebut, kemudian nanti pelaksanaan yudisiumnya ya tanggal 4 Februari begitu. Nah, yang ujian proposal gimana gitu kan? Nah, nanti setelah kegiatan ujian hasil ya, itu kan pengumpulan nilai, teman-teman diberikan rubrik penilaian, dan yang ujian proposal, setelah ujian proposal bisa lanjut ke
tahap selanjutnya, yaitu revisi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Saya mau nanya, Bu. Halo, cek cek cek. Iya, silakan. Untuk yang ujian hasil TA itu ada masa revisinya juga, Bu. Ya, oke. Masa revisi untuk ujian hasil TA itu kan 16 sampai 20 ya. Biasanya untuk nilai kita pakai aja lah sampai tanggal 25 ya. Itu terakhir penginputan nilai. Mungkin sekitar 5 hari lah ya untuk apa namanya melakukan perevisian gitu. Untuk nanti ikut daftar sidang akhir. Begitu. Dan setelah sidang akhir itu masih ada revisi nggak, Bu? Apa sudah tidak ada? Oh, sidang akhir masih ada revisi gitu. Sidang akhir itu tetap revisi karena kan kita sidang dengan penguji dan pembimbing secara langsung ya. Ada masukan apa itu tetap direvisi sebelum nanti teman-teman daftar yudisium. Gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, misalkan nih, Bu, saya semester 7 ujian hasil TA, namun pendaftaran sidang akhirnya di semester 8, itu bisa nggak, Bu? Kamu kalau sidang akhir di semester 8 itu bisa ikut yang jadwal pertama atau jadwal kedua gitu kayaknya. Ya, karena kan kebijakan baru nih, karena kemarin banyak yang di 2024 ini kan banyak yang telat ya untuk upload proposal atau lupa lah ya isi Google Form. Berarti kan dikasih kesempatan di ujian hasil. Nah, mungkin teman-teman bisa daftar sidang akhir itu bulan Maret mungkin ya. Waktu di tahun ajaran 2024-2 tapi sesi ujian proposal 1 gitu. Jadi dibuka 2. Kayaknya gitu deh. Ya. Karena belum ada info sih, Hafiz. Gitu. Oke, baik, Bu. Sudah jelas. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya kayaknya ada sih. Kalau nggak ada paling banget ya berarti akhir semester. Gitu. Ya. Akhir semester di 2024-2. Begitu. Oke, cukup jelas teman-teman? Dari saya jelas. Jelas ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup? Oke, untuk itu ya syarat-syarat itu tetap sama ya. Yang ujian proposal ya sama kayak kemarin, mengisi Google Form juga. Kemudian yang ujian hasil itu seperti ini teman-teman. Nah, persyaratan ujian hasil ya ini saya ambil dari screenshot semester lalu gitu kan. File yang diupload itu dokumen buku tugas akhirnya, kemudian form hasil nilai ujian proposal, ini rubrik penilaian ya. Gitu. Kemudian surat perbaikan ujian proposal. Nah, lengkap dengan tanda tangan dosen pembimbing dan penguji gitu. Makanya kemarin teman-teman kan saya bilang apakah sudah melakukan revisi dari masukan dosen penguji gitu. Nah, karena di ujian hasil itu harus disertakan begitu. Ya, itu surat perbaikan. Jadi kalau misalnya Bu saya kan lulusnya di semester rencananya lulus semester 8. Iya kalau bisa bulan inilah ya segera dilakukan revisi. Segera dilakukan revisi, kemudian minta tanda tangan penguji dan pembimbing ya karena di ujian hasil nanti itu disubmit. Kemudian surat persetujuan dosen pembimbing kalau teman-teman itu ya surat persetujuan dosen pembimbing itu untuk pengasesian bahwa teman-teman bisa melaksanakan ujian hasil ya. Salah satunya adalah hasil cek plagiarisme di Desita adalah 25%, di bawah 25%. Ya gitu. Oke. Oke, ada
pertanyaan dari sini? Cukup jelas? Nah, nanti kalau Iya. uji, oh iya silakan. Untuk yang rubrik penilaian tuh yang kemarin dikasih dari penguji itu ya, yang kita udah revisi yang perbaiki. Yang ada 2 poin. Jadi yang pertama yang direvisi dari dosennya yang terus yang kedua yang kita perbaikinnya ya Bu ya. Yang di Excel bukan? Iya, rubrik penilaiannya yang itu. Kayaknya yang PDF deh. Kalau kalau apa namanya? Kamu dapetin di bawah 70 gitu kan? Ya di bawah 70 berarti uploadnya nilai yang eh, di atas 70 gitu. Tapi kalau misalnya nilai kamu sudah di atas 70 gitu ya, berarti kan nggak revisi, nggak perbaikan nilai gitu. Berarti itu yang nanti dilampirkan, disubmit gitu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup jelas ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman sebenarnya waktu persyaratan sidang hasil, sidang akhir gitu ya, itu lebih banyak lagi, di mana syarat ujiannya melampirkan dokumen buku tugas akhir, kemudian juga ada draft artikel jurnalnya, kemudian scan KTP atau ijazah gitu ya. Jadi itu uh, lebih lebih lengkap lagi karena kan memang asumsinya adalah itu untuk apa ya yudisium kalau nggak salah gitu ya persiapan itu. Nah, oke, cukup jelas nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke ya, kalau cukup jelas teman-teman mungkin kita langsung bahas. Bu, Ya, silahkan. saya mau izin memastikan, Bu. Kalau untuk pengerjaan ujian untuk pengerjaan yang ujian hasil ini, untuk bagian proposal itu apakah boleh diubah, Bu, kalau untuk keperluan mengurangi plagiasi? Iya, boleh. Oh, boleh ya, Bu. Memang harus gitu. Takutnya saya kalau ngubah-ngubah tuh penulisan saya kayak nggak komitmen sama yang sebelumnya saya udah tulis gitu, Bu. Karena kan udah Enggak. masuk ujian proposal. Iya, enggak kok. Tetap. Jadi gini, Oh, nggak apa-apa ya, Bu. asumsinya gini sih teman-teman ya. Ujian proposal bab 1, 2, 3 itu untuk memastikan bahwa mahasiswa itu sudah punya rancangan penelitian ya, mulai dari topik. Oh, topiknya ini. Ya, topik kan di awal bisa ganti-ganti gitu kan. Kemudian di proposal mahasiswa itu sudah mencoba ini loh ada permasalahan di sini itu ya. Tertuang di bab 1, kemudian ada pertanyaan penelitian, kemudian variabelnya apa, menggunakan apa itu apa namanya sudah tertuang di bab 2 gitu. Kemudian cara melakukan penelitiannya seperti apa itu dibahas, diuraikan lagi di bab 3. Bu, kalau misalnya saya udah mengerjakan lengkap nih ternyata masih 27% gitu ya, saya harus kurangin. Ya udah kurangin atau tambahkan lagi di bab 1, 2, 3-nya nggak masalah. Begitu. Jadi dalam hal teknologi juga kalau misalkan kayak ada versi yang ingin diubah itu nggak masalah ya, Bu. Gimana? Dalam Di teknologi. misalkan saya pengen ganti teknologi gitu yang digunain. Bukan secara keseluruhan sih, Bu, kayak penambahan atau mungkin perubahan versi aja gitu. Itu Kalau teknologi mungkin nggak saya masalah ya. nggak yakin gitu. Oh, Kalau kamu dari segi konten gitu ya, misalnya yang kedetek plagiat itu di sisi ini, kamu bisa memparafrase.
gitu. Memparafrasa atau menambahkan ya. Tapi kalau misalnya untuk mengurangi, kalau menambahkan teknologi mungkin bisa, tapi kalau mengurangi saya Iya Bu, nggak yakin. menambahkan Bu. Kalau menambahkan mungkin bisa sih. Oh, Ya, oke, oke. asal dikomunikasikan dengan dosen pembimbing ya, Irsa. Iya Bu. Eh, Mm-mm. soalnya saya setelah ada analisa di bab 4 ini kayak ada yang harus ditambahin juga. Iya, betul. Gitu, teman-teman. Nah, memang gini, ketika bab 1, 2, 3 itu kan proposal. Kita masih merancang, kira-kira nanti penelitiannya seperti ini gitu. Tapi ketika kita sudah mengerjakan bab 4, ini kayaknya ada yang kurang deh, perlu disesuaikan. Misalnya ya, kemarin dapat masukan bahwa kita memilih jenis penelitian apa, itu ditambahkan kata pakar, lebih diuraikan lagi, nah itu bisa ditambahkan. Kemudian nanti, oh ternyata di lingkungan pengembangannya softwarenya harus versi yang update nih, gitu. Itu bisa diupdate lagi, ditambahkan lagi. Atau toolsnya saya tambahkan, boleh gitu. Yang terpenting adalah waktu nanti ujian hasil gitu ya, antara bab 1, 2, 3, 4, 5 itu nyambung gitu ya. Jadi memang kamu misalnya tahapan penelitiannya menggunakan metode pendekatan waterfall gitu ya, ada 5 tahap. Nah, setiap tahapannya itu memang dilakukan dan dianalisis di bab 4. Oh, ternyata bab 4 perlu ditambahkan nih tentang data responden gitu ya. Ya udah tambahkan aja. Begitu. Berarti lebih ke menyelaraskan itu boleh ya Bu? Boleh, boleh banget malahan. Jadi jangan sampai nanti waktu kamu sidang akhir dibantai juga gitu kan. Kalau misalnya ada yang kurang gitu. Ini nanti coba kita bahas langsung ke naskah TA ya. Saya kemarin disarankan sama Bu Stefani, Mbak, tolong dong nanti di bab 4 analisis data jelaskan tentang TA ini, TA mahasiswa ini gitu. Oke Bu, ini nanti kalau gitu saya akan jelaskan ke mahasiswa dan saya menemukan beberapa permasalahan juga sih. Mungkin saya bisa sharing ke mahasiswa biar mahasiswa itu bisa belajar ya dari TA tingkat dan nggak melakukan kesalahan itu. Gitu. Takutnya tiba-tiba nanti ada dosen penguji yang paham ya, ini kok ada celah untuk menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ajaib gitu. Jadi teman-teman juga harus siap dengan itu ya. Mungkin habis ini ya deh kita discuss tentang contohnya itu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya Bu, cukup Bu. Teman-teman tadi yang sempat tanya ya, karena saya nggak ada pulpen nih di sekitar saya gitu. Coba kalian tulis ya nama kalian di chat room boleh. Oke, ya cukup. Kemudian ini ya kita langsung ke analisis data tugas akhir gitu. Teman-teman, ini coba saya cari ya bahwa analisis data ini sangat penting di bab 4 ya, meskipun namanya nanti adalah implementasi dan evaluasi. Tapi sebenarnya di isinya itu adalah bagaimana kita menganalisis data penelitian itu. Analisis data penelitian itu adalah proses mengolah data ya yang diperoleh dari kegiatan penelitian untuk menyajikan informasi yang berguna dan kredibel berdasarkan realita untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kenapa harus kita menyajikan informasi gitu kan? Iya, karena kan kita ingat ya penjelasan saya kemarin bahwa data itu ya tabel, gambar, angka. Data itu nggak akan berarti apa-apa ketika memang nggak dikata-katain gitu ya, atau nanti disajikan, diuraikan, dan akan menjadi informasi baru untuk pembacanya gitu. Nah, informasi juga nggak akan kurang maknanya ya dalam penelitian ketika itu nggak dikaitkan dengan hasil penelitian ya, dengan teori tertentu, teknologi tertentu, sehingga
menciptakan suatu pengetahuan baru gitu ya. Jadi memang pentingnya kenapa analisis data itu harus dilakukan di dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, reliable, objektif ya, untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan, memberikan rekomendasi serta mengembangkan teori baru gitu. Ya, di sini juga data harus berdasarkan realita ya, kenyataannya seperti apa? Apakah pengujian sistemnya itu berhasil atau tidak? Nah, itu sebutkan aja. Bu, kalau misalnya dalam pengetesan itu nggak berhasil, Bu, gimana ya? Ya udah tulis aja nggak berhasil. Nanti bisa dituliskan di saran bahwa untuk penelitian selanjutnya bisa dianalisis lagi, gitu ya. Oke. Nah, poin penting ya dalam analisis data di sini ada beberapa. Ini coba saya rangkum gitu kan, bahwa teman-teman harus cek lagi rumusan masalah penelitian teman-teman itu apa gitu. Ada berapa? Ada satu tapi poinnya banyak, atau 2, 3 ya. Tolong itu dibaca lagi rumusan masalahnya. Karena apa? Karena rumusan masalah itu ya setiap poinnya yang akan dibahas detail pada bab 4 atau di analisis datanya untuk disajikan lagi di bab kesimpulan dan saran gitu. Kemudian poin pentingnya lagi adalah sesuaikan urutan pembahasan analisis data itu sesuai dengan tahapan penelitian di bab 3. Ya, kalau di bab 3 kan teman-teman pasti ada diagram alirnya gitu ya. Mulainya seperti apa, pengambilan data seperti apa, nanti metode pengembangannya menggunakan pendekatan apa, menggunakan framework apa, misal gitu. Nah, itu juga dijelaskan detail kan ya di tahapan penelitian. Nah, itu juga nanti jadi rujukan penulisan subbab di bab 4. Begitu, teman-teman. Ya, jadi kalian lihat aja misalnya menggunakan metode design thinking gitu ya. Tahapan pertama adalah tahapan empathize. Nah, berarti di bab 4.1 kalian langsung bahas bab empathize-nya. Gitu. Bab 2-nya misalnya define, bab 3-nya apa, bab 4-nya apa, bab 5-nya apa. Gitu, ya. Pun kalau kalian menggunakan teori lain, konseptual lain atau pendekatan yang lain, ya. Sesuaikan itu subbabnya. Itu contohnya ya untuk membuat subbab di bab 4. Kemudian bab 4 itu hanya bahas mengenai hasil analisis datanya. Gitu. Jadi di bab 4 itu gimana cara analisis data yang sudah kita peroleh dalam proses penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman menjelaskan proses penelitian ya, itu sebaiknya dijelaskan detail pada bab 3. Misalnya nih, teman-teman melakukan proses wawancara gitu ya. Nah, proses wawancara dilakukan di sekolah X gitu ya, dengan mewawancarai beberapa informan gitu. Nah, itu jelaskan aja di bab 3. Tapi hasil wawancaranya apa? Itu uraikan di bab 4. Ya, di bab 4 misalnya di bab 4 empathize gitu kan, menggunakan metode design thinking. Di bab 4 kalian jelaskan bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal sekian itu dengan apa? Kepala sekolah SDX gitu ya. Kepala sekolah SDX mendapatkan hasil ini gitu. Kemudian nanti kalau di IT ya, IT kan nanti bisa dibikin tabelnya ya, tabel informasi penting untuk perancangan desainnya seperti apa gitu, sajikan dalam tabel, kemudian buat use case diagramnya gitu. Oke, sampai sini paham teman-teman? Bisa dipahami? Iya Bu, bisa dipahami. Cukup ya. Dan ingat teman-teman, data itu ya, data nggak akan jadi informasi ketika datanya nggak dimaknai. Jadi setiap data tabel, gambar, angka, realita, atau data hasil wawancara gitu ya, harus dijabarkan dalam paragraf sehingga akan jadi informasi bagi pembaca.
Tabel di mana, Bu? Dari bab 1. Kalau ada tabel, gambar, angka, dan lain-lain itu harus dimaknai. Begitu, ya. Kemudian selalu cantumkan citasi dalam setiap bab. Tak terkecuali bab 4 juga, teman-teman, di bagian analisis data. Ya. Citasi ini bisa menggunakan penelitian terkait yang udah dijelaskan pada bab 2. Jadi, apa sih fungsinya penelitian terkait di bab 2? Itu nggak cuma kita tahu ya bahwa penelitian kita itu satu topik dengan ini, atau kita menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini. Nggak hanya itu, tapi bisa kita pakai lagi untuk menjalin komunikasi ilmiah, kalau bahasa saya. Menjalin komunikasi ilmiah dengan penelitian lain, itu dengan mencantumkan di bab 4, di analisis datanya. Mungkin hasil analisis data kita itu sama dengan hasil penelitian lain. Berarti kan hasil penelitian lain itu sebagai supporting gitu ya dari penelitian kita. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, kalau semisal dari saya nih, Bu, nyebar kuesioner dan udah dihitung hasil kuesionernya nih. Dari hasil kuesioner itu saya lupa nutup dari format nih, Bu. Terus hasilnya udah dapat, Bu, sekian. Terus dari hasil tutup kuesioner itu saya lupa nutup, Bu. Terus ada nambah satu kuesioner lagi. Itu saya ngitungnya yang udah saya hitung atau ngitung penambahannya, Bu, ya? Sebentar. Kamu tuh udah isi kuesioner. Menyebarkan kuesioner. Iya, nyebar kuesioner, tapi saya lupa nutup form gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngisi lagi. Sementara saya udah ngitung keseluruhannya gitu, Bu. Itu tetap ngitung semuanya, Bu? Atau emang yang udah saya hitung aja gitu? Ya, oke. Gini, kalau kamu punya banyak waktu gitu kan, terus penambahan sampelnya atau respondennya ya. Kalau kuantitatif kan responden ya. Kalau respondennya itu cukup banyak, ya kamu hitung ulang ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya nih kamu udah dapat nih responden yang kemarin, ya udah cukup. Misalnya kamu target dapetin responden adalah katakan 100 gitu ya. 100 udah cukup yang kemarin, ya udah itu aja yang diolah. Tapi kalau misalnya kamu masih 80 gitu kan, terus kok ada tambahan dan kamu masih ada waktu untuk melakukan perhitungan ulang, ya kamu ngitung ulang aja gitu Oh, oke, Bu. Dipahami, Bu. ya. Karena gini teman-teman, penambahan data itu kan eh, kayak like-nya kita dapat emas gitu ya. Jadi itu berharga banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada waktu, teman-teman nggak ada waktu, ya udah sudah dicukupkan. Kalau masih bisa, kayaknya bisa deh nambah ada tambahan. Tapi kalau misalnya tambahannya cuma 1 atau 2 dengan effort menghitung ulang lagi, saya rasa sih kayaknya nggak usah deh gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke peneliti, mampu nggak menghitung ulang begitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Oke, gitu ya. Saya akan share artikelnya dulu. Nah, suara saya cukup jelas ya teman-teman? Jelas, Bu. Ya, kalau misalnya nanti kecil lagi tolong diingatkan. Nah, ini ya teman-teman, ini ada satu titipan sebenarnya dari Bu Tiffany untuk pengetahuan juga ya, informasi teman-teman untuk menyusun bab 4 seperti apa. Kira-kira yang di sini sudah berprogres ke bab 4? Siapa aja? Mungkin bisa raise hand. Yang sudah berprogres ke bab 4?
baru 4 mahasiswa yang berprogres ke bab 4. Oke, sebentar ya. Teman-teman sebentar ya. Saya izin sebentar. Paling sekitar 3 menit. Oke, teman-teman, ini adalah contoh ya, contoh TA di semester lalu. Kalau misalnya teman-teman mau pinjam gitu, silahkan nanti langsung ke perpus aja gitu. Nah, ini tolong nanti diperhatikan ya, bahwa judul TA-nya ini adalah pengembangan aplikasi bridging BPJS dan remunerasi dokter pada rumah sakit XYZ menggunakan metode spiral. Nah, di sini ini apa namanya? Kita lihat bahwa dari judul itu memang pengembangan aplikasi ya. Jadi kayaknya dia mengembangkan aplikasi deh, bukan membuat aplikasi baru. Dan apa namanya, pada rumah sakit XYZ. Jadi memang rumah sakitnya itu tidak mau untuk dipublikasikan begitu. Jadi teman-teman yang mungkin di sini nanti lokasi penelitiannya nggak mau dipublikasikan bisa ya. Jadi pakai inisial saja, begitu. Nah, sebenarnya ini kalau saya baca, jadi penelitian ini itu membuat apa? Pengembangan aplikasi ya, bahwa bagaimana dia itu membuat suatu aplikasi keuangan antara BPJS dengan rumah sakit gitu. Karena kan ternyata dia menemukan ada banyak permasalahan apa namanya, pembiayaan ya atau keuangan dengan BPJS itu yang miss. Misalnya mulai dari pelayanan, kemudian tarif dokter ya, tarif dokter kan beda-beda ya, jenis pelayanannya, obatnya itu juga berbeda-beda. Jadi dia mencoba untuk membuat suatu aplikasi gitu. Aplikasi ini tuh bahwa yang nanti ya, misalnya ada satu pasien
menggunakan BPJS. Nah, klaim biayanya itu juga sudah sesuai dengan harga layanannya, harga obatnya, kemudian harga jasa dokternya itu sudah sesuai ya, dan bisa diklaim ke BPJS gitu. Jadi dia gitu ya intinya latar belakang masalah di penelitian ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ya dari daftar isinya dulu. Nah, bahwa daftar isinya nanti latar belakang rumusan masalah jelas ya. Kajian literatur juga dia sangat detail banget nih teman-teman. Jadi ada definisi sistem tarif, ini CBGs gitu kan. Nah, sejarahnya seperti apa, sistem codingnya dalam apa namanya INA CBGS ini apa, renumerasi itu apa, metode konversi ya. Jadi setiap variabel penting di penelitian ini tuh dia apa namanya artikan, dia jelaskan di bab kajian literatur. Nah, konversinya itu juga apa, gitu kan? Kemudian tahap pertama metode konversi itu seperti apa, tahap kedua distribusi itu seperti apa, keunggulan metode konversi itu apa. Nah, itu dijelaskan sama dia. Ya, sampai metode spiral, kemudian framework yang dipakai ya, dia pakai Laravel, RxJS, DCUI, teknologi yang digunakan nanti apa ya, kemudian ada penelitian terdahulu. Kalau kita lihat gitu kan dari halamannya gitu, dia kajian literaturnya dari halaman 6 sampai di penelitian terdahulu itu ada 30, di halaman 30. Jadi sekitar 24 halaman itu dia menjelaskan bab 2 gitu ya. Jadi cukup detail banget ya, sampai kalau saya lihat ada tarif dokternya itu berapa, tarif jasanya dokter itu berapa, jasa layanan obat nah berapa begitu. Ya, dia jelaskan di bab 2 gitu. Kemudian metode penelitian ya sama kayak apa namanya di rubrik penilaian. Nah, kemudian nanti di bab 4 implementasi dan evaluasi dia itu menjelaskan ini. Nah, cukup banyak ya bab-babnya gitu kan. Jadi dia mengidentifikasi kebutuhan pengguna, merancang penelitian. Rancangan penelitian itu seperti apa? Dia menjelaskan cara kerjanya, arsitektur sistemnya, flowchart, wireframe-nya, IRD-nya, flash diagramnya, kemudian implementasi ya, hasil implementasinya seperti apa, menu aplikasinya ya, ketika aplikasi itu sudah jadi, hasil pengujiannya dia pakai black box testing dan load testing gitu. Nah, kemudian dari hasil pengujian tersebut dia pakai metode kualitatif ya, analisis datanya kualitatif, dia menggunakan wawancara. Begitu. Nah, ini cukup banyak juga ya di bab implementasi dan evaluasi. Nah, teman-teman juga nanti kalau misalnya menyusun subbab di bab 4, itu apa aja, Bu, gitu kan. Adalah tahapan yang lengkap dan rinci, gitu ya. Kira-kira penelitian ini itu dimulai dari mana? Begitu. Saya harus pertama mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Ya udah, berarti 4.1 kita harus tahu nih kebutuhan penggunanya seperti apa. Itu bahas di 4.1 gitu. Kalian mengidentifikasi kebutuhan pengguna pakai metode wawancara kah atau pakai kuesioner kah gitu. Nah, itu semua harus dijelaskan hasil ya. Kita bicara bab 4 berarti berbicara tentang hasil gitu. Hasil penelitiannya seperti apa. Bu, saya apa namanya pakainya kualitatif, berarti memang ada hasil wawancaranya. Nah, itu bisa dituliskan transkripnya seperti apa, gitu. Ya, kalau misalnya saya kuantitatif, Bu, di 4.1 bisa ditulis data responden. Ya, jadi berapa banyak responden yang apa namanya ada di penelitian kita, begitu. Ya, oke, sampai sini jelas teman-teman? Kita analisis dari daftar pustakanya, daftar isinya dulu. Sudah ada bayangan untuk membuat bab 4.1? Bab 4, sorry.
Cukup ya. Habis itu nanti bab 4, bab 5 keseimbangan dan pesan. Oke. Ini tuh, kalau kita lihat gambarnya juga ya, daftar gambarnya itu ada flowchartnya masing-masing gitu. Di aplikasinya nanti mau dibikin menu apa saja gitu ya. Flowchartnya cukup jelas. Login dashboard income conversion, piutang BPJS, bla 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 gitu. Habis flowchart, kemudian ada wireframe-nya gitu ya. Kemudian IRD-nya, aplikasinya, nah gitu. Nah, tabel banyak. Oke. Di sini kalau apa namanya? Di rumusan masalah ya. Rumusan masalah dia selalu menyiapkan tahapan bla bla bla. Rumusan masalahnya adalah bagaimana menggunakan metode pengembangan spiral untuk menciptakan aplikasi yang menjembatani BPJS dan sistem kompensasi dokter yang efisien, transparan, dan akuntabel. Gitu. Jadi rumusan masalah di penelitian ini itu hanya satu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman rumusan masalahnya hanya satu, jadi nggak pakai numbering ya. Jadi langsung adalah gitu. Tapi kalau misalnya ada dua, berarti satu rumusan masalahnya apa, dua apa, gitu. Oke, kemudian tujuan, ya tujuan dan manfaat digabung deh sama dia. Oke, teman-teman suara saya masih aman ya? Aman, Bu. Oke, data sama salah. Oke, sistematika penulisan juga didetailkan ya sama dia, misalnya. Bab 2, kajian literatur, mendalami teori dan konsep yang relevan dengan pengembangan aplikasi. Nah, ini. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di bab 2 khususnya yang mau proposal besok gitu kan masih secara umum gitu. Nah, itu spesifikan ya. Ini bab 2 kajian literatur kan. Dia menjelaskan definisi sistem tarif INASIBIDIS itu apa gitu kan. Nah, itu cukup banyak juga ya di sini sejarahnya seperti apa itu dia kasih. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ada lokasi ya, lokasinya silakan di apa namanya disertakan. Kalau misalnya gini Bu, kan rumah sakitnya nggak mau dipublish gitu kan? Ya udah silakan ditulis, mungkin ya bisa ditulis ya apa adanya aja visi misinya, tapi tanpa menyebutkan apa namanya nama rumah sakit itu secara gamblang ya, begitu. Sejarahnya, kemudian sistem codingnya, ya. Nah dia renumerasinya seperti apa undang-undangnya. Nah, dia jelaskan detail banget. Nah, ini kan pemeriksaan darah ya. Contoh perhitungan konversinya, dia jelaskan detail banget. Berapa tarifnya gitu. Nah, ini fungsinya di bab 2. Jadi jangan sampai ada pertanyaan atau kita variabel yang kita pakai gitu ya, itu nggak sampai dijelaskan gitu ya. Nggak luput dijelaskan di bab 2 gitu. Ya, ini bab 2-nya dia, bab 3-nya, bab 2 sih masih. Gitu. Ya, jadi teman-teman sudah ada bayangan ya. Kalau misalnya gini, Bu, saya itu sudah bab 4, sudah ikut ujian proposal, tapi bisa nggak ngerevisi di bab 1, bab 2? Bisa, masih bisa dilengkapi. Karena apa? Semakin banyak kontennya, nanti plagiarismenya itu juga semakin kecil. Tuh, jadi mending nambahin kontennya. Kenapa? TA kita itu plagiarismenya cukup tinggi karena kontennya ya apa yang kita tulis itu terlalu sedikit. Begitu, teman-teman. Ya, gitu ya. JS, DCOI, ya sistem operasinya, teknologi yang digunakan gitu kan, sistem operasi Windows gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa jelaskan ya. Misalnya kalian menggunakan Windows 11 itu buat apa? VS Code itu buat apa? Nah, seperti itu. SEM-nya buat apa? Itu bisa diuraikan dengan jelas. Gitu. Yang penelitian terdahulu
Nah, oke, penelitian terdahulu ya, ini disajikan kayak gini, topiknya apa, hasilnya seperti apa, gitu, ya. Nah, oke, cukup ya bab 2. Nah, kemudian kita next ke bab 3. Bab 3 metodologi penelitiannya. Nah, ini adalah tahap penelitian dia menggunakan metode spiral, gitu ya. Jadi si peneliti ini itu metode apa namanya tahapan penelitiannya nggak seperti yang saya jelaskan mungkin ya, ada yang berbeda, nggak masalah gitu. Yang penting adalah peneliti dan pembimbing sudah mensepakati dan peneliti bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis gitu. Jadi dia ini penggunaan apa namanya tahapan penelitiannya adalah langsung ke konsep yang dia pakai begitu. Ya. Kemudian dijelaskan determine objektif itu apa, identify and resolve risk itu apa. Kemudian di sini ada banyak sekali ya risk analysis operation prototype bla 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 gitulah yang mau dia bahas gitu. Oke, dan dia jelaskan sangat detail juga ya. Nah, kalau kalian menjelaskan di sini di bab 3 misalnya tahapan penelitian, misalnya ya, determine objektif, menentukan tujuan. Langsung jelaskan di konteks teman-teman itu tahapan determine objektifnya itu seperti apa gitu. Nah, coba ya pada tahap ini prototyping akan digunakan untuk mengembangkan konsep awal dari aplikasi bikin BPJS, melibatkan pembuatan prototipe sederhana yang mencakup antar muka pengguna dasar dan fungsionalitas utama yang akan dimiliki oleh aplikasi gitu. Jadi nggak hanya sekedar menentukan tujuan ya udah hasil wawancara atau apa gitu ya, tapi memang apa yang mau dilakukan pada tahap ini gitu. Biasanya kalau yang saya jelaskan adalah tahap awal studi literatur, mencari misalnya teori-teori yang berkaitan dengan penelitian saya. Nah, nggak hanya itu ya, tapi teori apa, sejauh mana kalian melakukan studi literatur, observasinya itu seperti apa, itu jelaskan secara detail. Oke, teman-teman karena di sini azan mungkin break dulu ya, 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat room.
penelitian. Terus saya tuh Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini di bab 3-nya gitu kan, jenis penelitiannya dia menggunakan R&D ya. Nah, jadi dia jelaskan juga difokuskan pada apa gitu. Kemudian pengembang metode ini ya, dia akan membuat tahapannya seperti apa gitu. Nah, kemudian dia juga mencantumkan target hasil penelitian, kemudian kata pakar ya, pakar ini adalah tentang definisi dari R&D. Nah, teman-teman kalau nanti menyusun bisa ya apa namanya definisi itu bisa ditaruh di atas ya bahwa kalian memilih jenis penelitian ini adalah R&D. R&D menurut pakar itu apa? Ya, bla 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 bla. Ini seperti itu. Nah, coba juga tolong ketika membuat citasi gitu kan, ya langsung aja pakai yang IEEE gitu ya. Jadi di sini saya coba itu ya menganalisis contoh TA, bagaimana nanti penyusunan bab 4, kemudian juga ada yang salah dikit, nanti saya sekalian diskusi ya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir kesalahan di teman-teman juga. Gitu. Ya, kalau saya lihat di sini definisi dari R&D dia kan ngambilnya dari 2003 gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita penelitian ini 2024 ya, hampir 20 tahunan. Nah, mungkin ini dia itu mengutip dari penelitian orang lain. Dan penelitian orang lain itu mengutip baru yang referensi 2003. Nah, kalau kayak gini, tulis aja menurut Gal and Borg dalam apa gitu ya. Dalam itu nanti baru citasi yang terbaru gitu ya dengan menggunakan IEEE ya. Kalau penulisan yang seperti ini kalau saya bilang adalah stylenya IPA ya, bukan IEEE gitu. Oke, sampai sini cukup paham ya teman-teman. Tuh, kemudian metode analisis data ya, dia juga jelaskan studi literaturnya seperti apa, studi kasusnya sejauh mana gitu. Metode pengumpulan data wawancara, siapa yang diwawancarai begitu. Nah, ini yang kemarin saya menemukan agak tidak sinkron gitu ya. Jadi di mana dia metode pengumpulan datanya adalah wawancara, dia mendapatkan hasil wawancaranya itu dari pihak yang terkait kayak petugas administrasi rumah sakit, dokter, dan staf BPJS gitu ya. Ini kita pegang dulu gitu. Metode pengujian ya, black box testing, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian load testing, langkah-langkahnya seperti apa, itu dia juga jelas di sini. Nah, ini
kalau misalnya kemarin di proposal belum lengkap, terus sekarang kita bikin naskah untuk ujian hasil itu perlu lengkapin. Ya, mungkin ini kita sharingnya bisa jadi masukan teman-teman juga. Oh iya, ini belum ada, berarti saya akan menambahkan. Boleh, ya, silakan. Kemudian implementasi dan evaluasi, ya. Oke, nah lingkungan pengembangan ya. Jadi lokasi penelitiannya karena dia itu tadi kualitatif ya teman-teman. Jadi penelitian ini dilakukan secara online di kediaman penulis gitu. Jadi dia nggak menyebutkan lokasi rumah sakit XYZ ini di mana gitu. Karena dia melakukan pengambilan data wawancaranya itu melalui Zoom gitu. Dan ini tolong dijelaskan ya nanti kalian melakukan wawancaranya itu seperti apa atau pengumpulan kuesionernya melalui Google Form atau yang lainnya lewat angket atau yang gimana itu jelaskan secara detail gitu. Ini alat dan bahannya, metode perangkat lunaknya juga dia jelaskan ya. Nah, ini dia menjelaskan metodologi spiralnya seperti apa. Identifikasi, dia melakukan melakukan identifikasinya itu seperti apa, kemudian desainnya ya dijelaskan. Nah, oke. Konstruksi and build-nya seperti apa, evaluasi and risiko analisisnya seperti apa. Nah, ini juga tolong dipahami ya teman-teman ketika nanti baca kayak gini. Untuk proyek ini penulis mengikuti langkah-langkah metodologi spiral ya untuk mengembangkan perangkat lunak. Identifikasinya komunikasi antara penulis sebagai pengembang dan CEO perusahaan penulis. Nah, ini ya. Kita tahu bahwa tadi di metode pengumpulan data itu mengumpulkan data dari dokter, kemudian staf rumah sakit dan lelah gitu ya, petugas BPJS gitu. Nah, kemudian di sini identifikasinya ternyata ada CEO perusahaan penulis gitu. Nah, ini mungkin masukan ya buat teman-teman ketika nanti menyusun naskah adalah konsistensi gitu. Kalian informannya siapa? Apakah memang CEO atau dokter bla 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 seperti itu. Ya, tolong ini dicermatin. Gitu. Oke, kita next ke bab implementasi dan evaluasi ya. Dan di sini identifikasi kebutuhan pengguna gitu. Nah, ketika menjelaskan identifikasi kebutuhan pengguna berarti kan dia melakukan observasi dan wawancara nih, ya kan? Nah, ini harusnya hasil observasi tersebut mendapatkan insight penting tentang proses operasional dan kebutuhan informasi yang ada. Nah, ini. Nah, ya. Nah, kalau menurut saya ketika teman-teman juga mengidentifikasi kebutuhan pengguna harus dijelaskan juga hasil wawancaranya seperti apa gitu. Misalnya di sini ada fitur bridging BPJS ya. Bla 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 bla. Nah, ini dia wawancaranya dengan siapa? Stakeholder utama itu siapa? Gitu. Apakah CEO, apakah dokter, apa yang lainnya gitu ya. Itu jelaskan secara detail teman-teman. Itu kalau udah masuk di bab 4. Begitu. Kemudian ternyata dia butuh kalkulator remunerasi dokter ya. Untuk apa? Sistem pelaporannya untuk apa? Gitu. Baru nanti mungkin teman-teman bisa buat use case diagramnya. Ya. Karena di sini langsung ke rancangan penelitian gitu. Ya, dia bahas cara kerjanya, arsitektur sistemnya seperti apa, flowchartnya. Flowchartnya ini juga dia bahas detail ya dari login, kemudian dashboard sampai logoutnya, kemudian wireframe-nya juga dia jelaskan. Nah, teman-teman kalau menyusun penjelasan gini ya, misalnya flowchart gitu kan. Ini adalah flowchart tentang login. Kalian jelaskan aja. Gambar 4.1 merupakan flowchart untuk login di mana pengguna harus memasukkan email dan password. Ya, ini harusnya italic ya. Email password ini harusnya italic. Gitu kan. Nah, ini juga jelaskan. Kamu itu menjelaskan gambar berapa ya. Ingat bahwa data berupa tabel atau gambar harus diuraikan. Jadi di paragraf ini harusnya
kamu nyebutkan gambar berapa, tabel berapa yang kamu jelaskan. Begitu. Paham ya, teman-teman? Sampai sini? Itu ya tambahannya. Jadi dia jelaskan secara lengkap sekali flowchart-nya, kemudian wireframe-nya ya. Nah, di sini wireframe ini teman-teman saya sangat itu ya notice juga bahwa aplikasi ini kan rumah sakitnya dirahasiakan ya, XYZ gitu kan. Maka di sini dia menggunakan wireframe-nya pun namanya aplikasi pasti untung rumah sakit. Jadi memang dirahasiakan sama si penulis gitu. Teman-teman juga gitu. Kalau misalnya lokasinya dirahasiakan berarti saya buat aplikasinya ya nama samaran begitu ya. Jadi konsisten gitu. Itu ya dia buat wireframe-nya lengkap juga, tarif dokter, data pasien, BPJS, data wah gitu. IRD-nya ya dia bikin metode spiralnya seperti apa, dia jelaskan perencanaan awal, analisis resikonya, nah pembuatan, nah seperti itu. Flash diagramnya dijelaskan juga, hasil implementasi menu aplikasinya ya. Meskipun tadi misalnya di wireframe-nya juga dijelaskan, di menu aplikasi dia pun menjelaskan dashboard-nya itu apa namanya untuk apa gitu. Tapi catatan saya adalah teman-teman menjelaskan ini tolong disebutkan gambar atau tabel berapa yang kamu jelaskan gitu. Nah, kemudian hasil pengujian juga ya dijelaskan di sini pakai black book testing dan load testing. Gitu. Hasil black book testing, nah dijelaskan dia kasih kata-kata gitu kan, dijelaskan di awal dan di akhir tabel. Oh, di awal tabel aja, ya dia menjelaskan gitu. Kemudian load testingnya, bagaimana pengujiannya ya. Nah, gitu. Kemudian tabel hasil pengujiannya ya. Dijelaskan semuanya. Nah, ini yang jadi notis saya juga waktu wawancara dengan responden ya, teman-teman di sini. Kan di awal dia menyebutkan data wawancaranya dengan pegawai rumah sakit bla 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 ya. Di sini ternyata hasil deskripsi respondennya adalah dengan konsultan keuangan gitu. Nah, di sini juga ya, jadi apa namanya hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ketika nanti kalian mau hasil wawancaranya itu dengan dokter, BPJS dan yang lain-lain, berarti ke bawahnya juga seperti itu. Kalau memang apa namanya melakukan wawancaranya dengan konsultan, berarti tulis dari awal ya di bab 3 dengan konsultan. Jadi nggak ada banyak aktor gitu loh ya. Gitu. Kemudian metode pengumpulan datanya. Ya, kemudian ini ya, deskripsi responden gitu. Perlu diperhatikan karena ini penelitiannya kualitatif. Jadi bukan responden ya penyebutannya tapi informan. Responden itu hanya untuk kuantitatif gitu. Ini juga salah istilah ya. Jadi tolong teman-teman di sini jangan melakukan kesalahan yang sama. Begitu. Ya, metode pengumpulan datanya melalui wawancara gitu ya. Metodenya virtual melalui Zoom. Nah, bagaimana pertanyaannya? Nah, ini dia jabarkan pertanyaan. Nah, misalnya di pertanyaan begini ya. Misalnya nih, pertanyaan terakhir, adakah fitur yang Anda pikir perlu ditambahkan ke dalam sistem ya untuk meningkatkan kinerja? Oke. Saya sangat menyarankan penambahan fitur prediksi keuangan yang bisa membantu bla 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 bla, misalnya gitu. Dan ternyata hasil ini itu sama dengan penelitian yang teman-teman itu cantumkan pada penelitian terkait. Jadi bisa itu
apa namanya ditambahkan di sini. Mungkin ya, ada hasil dari wawancara ini bahwa apa namanya fitur prediksi keuangan juga disampaikan pada penelitian terkait ya. Nah, baru disitasikan. Tuh. Atau nanti di sini dari aspek mana Anda merasa sistem ini paling menguntungkan? Keuntungan terbesar dalam pengelolaan data keuangan dan pengajian, misalnya gini, ya, bahwa itu memang salah satu fungsi dari apa penelitian ini. Nah, itu teman-teman bisa kaitkan dengan penelitian terdahulu. Jadi, ketika kita tadi analisis di bab 4 kan nggak ada citasinya nih, ya. Citasinya bisa di apa namanya bisa dicantumkan yang ini tadi. Penelitian terkait misalnya ada yang sama ya bahwa ada pengelolaan data dan penggajian, kalian tulis aja. Hasil penelitian ini sama seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh gitu ya, citasi baru hasil penelitian terdahulu itu apa. Tuh, sehingga komunikasi ilmiahnya tetap terjalin. Begitu ya. Paling enggak di bab 4 adalah 1 atau 2 gitu. Kan kalian mengutip penelitian terkait kan ada 4 gitu ya. Syukur-syukur kalau semuanya bisa dikaitkan di bab 4. Ya, kalau enggak ya pakai 1 atau 2 gitu. Nah, itu ya contoh dari apa namanya penyusunan bab 4. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Sudah ada gambaran untuk menyusun bab 4 seperti apa? Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya. Ya, kalau ada pertanyaan, misalnya nih dari Raihan, kalau kualitatif itu wajib dijabarkan ya Bu pertanyaannya. Iya, menurut saya iya, perlu dituliskan. Kita menanyakan apa. Nah itu prinsip keterbukaan ya, openness dari itu penelitian. Terus nanti bisa jawabannya seperti apa, gitu. Kalau kuantitatif ya harus wajib ya, karena itu yang jadi nanti jadi analisis apa namanya perhitungan ya. Nah, untuk Bu nulisnya untuk data kualitatif seperti apa? Banyak modelnya seperti tadi, bisa pertanyaan kemudian responnya bisa, atau teman-teman kutip langsung masukkan dalam paragraf itu juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kesesuaian aja. Dan yang terpenting teman-teman jelaskan bahwa memang hasil apa namanya wawancara pada tanggal berapa dengan siapa gitu kan, itu jelas. Oke, ini ada salah satu apa contoh juga ya. Terlihat nggak teman-teman? Ini beda sih. Ini penelitian lain. Ini juga data awalnya pakai kualitatif ya. Oh ya, ini pakai CUS ya, perancangan UI UX. Jadi di tahapan empathize dia melakukan observasi dan wawancara, gitu kan. Nah, dia jelaskan di mana tempat wawancaranya, kapan, gitu. Kemudian data partisipannya siapa saja, siapa aja, begitu. Kemudian bukti hasil wawancaranya ya bisa dituliskan langsung kayak gini, gitu, ya. Kemudian dia juga menjelaskan apa namanya. Nah, hasil wawancara lain ya, tapi dia coba untuk membuat jawaban apa tabel gitu loh ya. Jadi bisa hasil wawancaranya seperti apa, sumbernya itu apa sumbernya siapa, begitu. Itu juga bisa.
Nah, oke. Oke, karena ini sudah jam 3 ya, teman-teman silakan isi presensi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Saya boleh minta ini Bu, referensi filenya itu Bu yang sama Bu, pengajuan SIS-nya Bu. Yang mana tuh? Yang ini nih, yang baru Ibu tampilkan. Oh, yang ini punya Desi. Iya. Itu saya nggak berani kasih. Oh, nggak boleh kasih Bu. Oh. Saya nggak berani kasih karena belum izin si yang punya gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ambil gitu, mau pinjam ya mungkin di perpustakaan udah. Ini tahun lalu. Ini anak bimbingan saya sih. Yang ini metode SUS-nya. Gitu. Ya, kamu pakai SUS juga, Zaki? Iya Bu, sama Bu pakai SUS. Ya, coba nanti cek ya di perpus. Itu pun tadi yang ini kalau yang dari Farhan ini kan anaknya Bu Tiffany gitu ya, itu juga saya nggak berani kasih ya. Tapi kalau teman-teman mau pinjam silakan ke perpustakaan gitu. Nah tadi mana ya? Saya mau ada nggak ya tahapan penelitian? Nah ini ya. Jadi sorry punyanya Desi ada deh. Ini udah berapa sih? Bab 4 ya. Jadi kalau yang metode SUS itu dia untuk bagian implementasi dan evaluasinya dia langsung ke penerapan metodenya. Misalnya di tahap pertama itu ada tahapan exercise gitu ya. Jadi kita cek dari itunya dulu deh. Dari daftar isinya ya. Kadang kan kita bingung ini bab 4 apa aja ya yang dibahas gitu kan. Nah, kita cek dari daftar isinya. Nah, kalau di punya Desi itu dia langsung ke tahapan itu 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. Jadi langsung ke tahapan metode design thinking-nya. Gitu, ya. Kalau teman-teman nanti sesuaikan ya analisis datanya itu pakai apa. Coba kita ke tahapan penelitian. Nah, dia di sini tahapan penelitiannya itu langsung ke tahapan pengembangan ya. Jadi bab 4.1-nya dia menjelaskan bab tahapan pengembangan menggunakan metode SUS-nya. Gitu. Ya. Kan kemarin saya bilang bahwa bab 4 itu sebenarnya penyusunannya isinya apa? Itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, baiknya adalah teman-teman lihat bab 3-nya. Bab 3.1 tahapan penelitiannya seperti apa? Nah, itu sesuaikan dengan pembahasan di bab 4. Gitu. Kalau misalnya Bu di tahapan pengembangan ini ternyata ada satu tahapan lagi gitu, ya udah sesuaikan aja, tinggal ditambahkan ya sebelum nanti kalian ujian hasil, begitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang di punyanya ini, bukannya tahapan penelitian. Ini ada contoh juga dari salah satu mahasiswa ya, dia membahas tentang penyewaan mobil gitu. Nah, di sini alur penelitiannya cukup detail juga dia menjelaskan ya, bahwa di sini saya perbesar lagi. Nah, dia tentang development phase-nya ya, itu menggunakan desain sistem, product backlog, sprint backlog dan lain-lain gitu ya. Dan di sini dia pembahasan bab 4-nya memang
dia dijelaskan detail. Desain sistem, use case-nya seperti apa, activity diagram seperti apa, sequence-nya, ERD-nya, kemudian product backlog-nya gitu. Jadi tiap-tiap tahapan pada development phase-nya ini itu dia jelaskan sangat detail kalau di punyanya siapa ya ini mahasiswanya Fikri gitu ya. Ini kalau nggak salah lulusan semester lalu 2023 kalau nggak salah gitu ya. Jadi amannya adalah ketika kalian menyusun bab 4 nanti teman-teman ya yang mungkin masih bingung saya di bab 4 menyusun seperti apa, lihat di bab 3 tahapan penelitian. Nah, kalian itu metode penelitian seperti apa. Mungkin di 4.1 nggak langsung ke tahapannya ya, tapi ke data responden atau data informan boleh. Tapi kalau data responden, data informan itu juga dibahas. Misalnya nih, di use case-nya kan nanti juga dibahas, Bu. Ya udah, masukkan di use case-nya. Gitu ya, jadi disesuaikan. Oke, sampai sini cukup ada pandangan teman-teman untuk menyusun bab 4. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup diskusinya.